Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Ya sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran online, ya, meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19 dan suasana Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memiliki semangat yang akan terus berfungsi sebagai wadah bagaimana kita bisa berkiprah di masa yang akan datang, khususnya di negeri kita Indonesia, dengan tentunya mengambil pelajaran dari masa lalu dalam sejarah Islam di Indonesia khususnya. Sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dampak positif lahirnya ormas Islam di Indonesia. Inilah bagian terakhir dari bab 6 tentang gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Kemudian kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajarannya masih sama pada bab 6 ini, ya. Dan kita akan mengetahui kira-kira dampak positif khususnya bagi sejarah perkembangan bangsa kita ini seperti apa. Ya. Di materi ini kita bisa lihat bahwa munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu dengan berdirinya beberapa organisasi-organisasi Islam dan juga organisasi dagang Islam. Ini disadari atau tidak, ya, diakui atau tidak, itu telah membawa kesadaran bagi masyarakat Indonesia khususnya kaum muslimin, sehingga mereka berusaha untuk bangkit, ya, ke arah yang lebih baik dalam berbagai bidang, diantaranya bidang pendidikan. Ya, kita tahu bahwa berdirinya Muhammadiyah, berdirinya NU, berdirinya kemudian Persis, Al-Irsyad, Jamiatul Khair, Al-Wasliyah, dan beberapa ormas Islam lainnya, ya, itu secara umum mereka berusaha bagaimana orang-orang yang terhimpun dalam organisasi mereka itu disadarkan agar tidak tertinggal oleh bangsa-bangsa lain, khususnya saat itu yang masuk ke negara kita, sehingga mereka mampu menguasai wilayah dan mengambil dari sumber daya alam di Indonesia. Kemudian juga pengaruh dari munculnya organisasi-organisasi Islam itu ada dalam bidang ekonomi, politik, dan bidang sosial. Contoh dalam bidang pendidikan, ya, di sini disebutkan, saya mengulang dan mengulas kembali dari beberapa ormas Islam yang secara umum itu muncul pada awal abad ke-20. Dan kemunculan mereka, sebagaimana kita telah pelajari sebelumnya, itu merupakan bagian dari kesadaran dari tokoh-tokoh muslim saat itu atas mulai bangkitnya, sadarnya kaum muslimin di belahan bumi lainnya, ya, di negeri-negeri muslim, baik di Saudi Arabia, di Mesir, di India, Pakistan, ya, kemudian di Sudan dan beberapa negara muslim yang lainnya. Sehingga semangat itu mampu kemudian menjalar dan mampu mendorong tokoh-tokoh muslim sekembalinya mereka dari belajar di Timur Tengah atau setelah mereka berinteraksi dengan tokoh-tokoh pembaru dunia Islam pada saat musim haji, atau dari para mukimin yang pulang ke Indonesia setelah mereka berinteraksi dengan tokoh-tokoh pembaruan Islam di kota suci Mekah ataupun di Madinah. Ya, seperti lahirnya
atau munculnya Ormas Muhammadiyah pada tahun 1912, Jamiatul Khair 1905, Al-Irsyad 1915, kemudian Persis, NU, dan Al-Wasliyah. Nah, ini ormas-ormas yang kita sebutkan yang sebelumnya sudah kita pelajari, memang awalnya secara keseluruhan itu berusaha mengentaskan kemiskinan, menyadarkan kaum muslimin dari kebodohan, dan yang tentunya paling dominan adalah upaya bagaimana orang-orang muslim yang terhimpun dalam organisasi mereka itu terbebas dari sifat kebodohan. Nah, sifat kebodohan bagaimana yang kemudian berkembang saat itu, yaitu adanya sifat jumud, ya, kemudian adanya khurafat, adanya tahayul dan bid'ah, serta ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dan itu dianggap sebagai dari ajaran Islam. Nah, sehingga ormas-ormas ini setelah para pendirinya berinteraksi dengan para mujaddid, para pembaru Islam di kawasan Timur Tengah, maka mereka pun sedikit demi sedikit mulai menyadarkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Lambat laun upaya ini berhasil, ya, meskipun pada awalnya tidak sedikit dari mereka yang kemudian dianggap keluar dari sumber ajaran Islam itu sendiri. Nah, dari pendidikan ini Mas sekalian, nah ini akhirnya membawa kepada kesamaan tujuan, yaitu Indonesia merdeka khususnya dari penjajahan Belanda pada tahun 1945. Jadi bidang pendidikan ini sangat kuat pengaruhnya terhadap kesadaran dari para pemuda, tokoh-tokoh muslim untuk segera terbebas dari belenggu penjajah, karena Indonesia memiliki wilayah yang luas dan juga memiliki sumber daya alam yang beragam yang di negara lain tidak punya dan di kita memilikinya. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa bidang pendidikan ini disadari atau tidak itu berhasil menyadarkan sebagian besar kaum muslimin dari kondisinya yang tertinggal dari negara-negara lain. Kemudian dampak positif dari adanya interaksi para pembaru Islam di Indonesia dengan para pembaru dunia Islam itu adanya perkembangan dalam bidang ekonomi. Yang paling terasa pada awal abad ke-20 lahirnya yaitu syarikat Islam, atau awalnya adalah syarikat dagang Islam yang diprakarsai oleh Haji Saman Hudi, yaitu pedagang batik di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Solo, ya. Karena apa? Karena saat itu para pedagang batik ini kalah bersaing dan monopoli dagang batik ternyata dikuasai oleh orang-orang asing, khususnya adalah bangsa Cina dan orang-orang Belanda. Sehingga Haji Saman Hudi kemudian mendirikan syarikat dagang Islam yang pada perkembangannya semakin maju ketika syarikat dagang Islam ini diubah menjadi syarikat Islam. Kenapa dirubah dari syarikat dagang Islam menjadi syarikat Islam? Agar orang-orang yang terhimpun bukan hanya pedagang dari daerah Jawa saja, tapi diharapkan juga kaum muslimin dan orang-orang yang bukan pedagang pun bisa diharapkan bisa bergabung, bisa masuk dan membesarkan organisasi ini yang tujuannya adalah meminimalisir pengaruh monopoli dagang dari bangsa asing, khususnya adalah orang-orang Cina dan orang-orang Belanda. Yaitu dalam bidang ekonomi. Kemudian dalam bidang politik, ya ini berkembang lagi ya dari syarikat Islam, berawal dari syarikat dagang Islam, kemudian syarikat Islam, dan pada masa-masa berikutnya lahirlah Partai Syarikat Islam, ya. Kenapa lahir dari syarikat Islam menjadi Partai Syarikat Islam? Karena saat itu memang pemerintah Belanda berharap ada wakil dari kaum muslimin, ya meskipun hanya dianggap sebagai boneka saja, tetapi kesempatan itu tidak disia-siakan, ya, sehingga
Partai Syarikat Islam ini terus mendapat dukungan dari kaum muslimin agar kepentingan anak bangsa bisa disuarakan di parlemen, yaitu menghadapi orang-orang Belanda, ya. Tapi dalam perkembangannya, ya, bukan hanya wadah politik kaum muslimin saja, ada juga wadah politik yang di dalamnya terdiri dari kaum muslimin tapi memiliki tujuan ingin mengembangkan paham Marxisme, ya, atau Marxis atau komunis dengan mendirikan Indische Sosial Demokratis Vereniging, ya, atau ISDV. Nah, ini fokus mereka itu memperjuangkan paham atau berhaluan Marxis ke Soviet, ya. Nah, ini pada tahun 1920. Jadi kalau di kaum muslimin murni ada Partai Syarikat Islam Indonesia, maka kemudian orang-orang yang berkeinginan agar haluan Indonesia nanti berkiblat kepada Rusia atau Cina, ya, yang komunis, maka mereka membentuk organisasi tersebut dan pada sejarah berikutnya mereka ini adalah mendirikan Partai Komunis Indonesia. Nah, tokoh-tokoh yang tergabung dalam wadah-wadah politik baik Partai Syarikat Islam atau di Partai Komunis Indonesia itu mereka adalah para pemuda yang ketika belajar di Surabaya di bawah asuhan Haji Omar Said Cokroaminoto, ya, seperti Soekarno, Kartosuwiryo, Musso, ya, itu adalah 3 orang anak didik dari Cokroaminoto yang dalam perkembangannya mereka punya haluan masing-masing, ya. Soekarno dengan nasionalismenya, kemudian Kartosuwiryo yang bersemangat dengan nilai-nilai negara Islamnya, dan Musso dengan haluan komunisnya. Jadi dalam bidang politik ini, ya, meskipun awalnya seperti itu, tapi pada hakikatnya mereka berkeinginan jika Indonesia lepas dari Belanda, maka semuanya punya ciri khas masing-masing, ya. Syarikat Islam dengan haluan Islamnya dan komunis dengan Marxismenya. Nah, ini dalam sejarah perkembangan pembaruan di Indonesia dalam bidang politik. Kemudian dalam bidang sosial, ya, maka setelah tentunya dalam bidang pendidikan juga kemudian ditopang dengan sistem ekonomi yang mulai membaik, ditambah ada keberpihakan dan keikutsertaan dari wakil anak bangsa terhadap parlemen Eropa, khususnya di daerah jajahan Belanda, ini membawa angin segar terhadap kemerdekaan Indonesia. Dan terbukti, ya, ketika pendidikan sudah mulai dirasakan manfaatnya, kemudian pemerataan ekonomi harus ada di semua sektor masyarakat, kemudian politik juga harus diwakili, maka ketika masuk dalam era kemerdekaan, nah disitulah kemudian dalam bidang sosial ini ada semacam menghargai satu daerah dengan daerah lain, meskipun juga ada tantangan-tantangan yang muncul. Tapi yang jelas bidang sosial ini juga merupakan dampak dari lahirnya organisasi-organisasi Islam khususnya dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Itu mungkin di pertemuan terakhir bab 6 ini. Mudah-mudahan nanti pada pertemuan berikutnya bisa dikembangkan yang lebih luas lagi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.